Shalom, sahabat SKS yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena berkat, karena kasih Tuhan bagi kami selalu cukup. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan tiap-tiap hari bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berbicaralah kepada kami, Roh Kudus berikan kami pengertian supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Judul perikop, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saya akan memberikan tema untuk perenungan kita hari ini, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perenungan kita hari ini, kita akan melihat bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus ketika mengikuti Yesus. Nah, tetapi pada saat mereka sudah masuk ke dalam perahu, tidak disangka ternyata para murid akan menghadapi badai yang terjadi di depan mereka. Pada saat mereka berada dalam perahu, Alkitab mencatat, tiba-tiba mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu mereka dimasuki air. Tetapi Yesus tidur dalam ayat yang ke-24. Nah, biasanya para nelayan pada saat terjadi badai, pada saat terjadi angin di tengah laut, mereka akan menurunkan layar ataupun mereka akan mengurangi muatan mereka sehingga kapal atau perahu yang mereka tumpangi akan menjadi ringan, dan itu memudahkan mereka untuk mengarahkan angin dan mereka bisa menghadapi badai. Itu biasanya dilakukan oleh nelayan pada saat menghadapi badai. Nah, saya merenungkan bagaimana sikap murid-murid pada waktu itu. Ketika terjadi angin ribut, ya, mereka pasti berusaha. Mereka pasti sudah dengan semua murid-murid Tuhan Yesus, mereka berusaha untuk berbagai macam mereka lakukan supaya mereka bisa selamat, mereka bisa bertahan di tengah-tengah badai. Dikatakan Yesus tidur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid berusaha, ketika mereka dengan sekuat tenaga mereka, dengan kemampuan mereka, dengan kekuatan mereka, dengan pengetahuan mereka, mereka berusaha keras supaya mereka bisa menyelamatkan diri mereka. Tetapi setelah mereka sudah lemas, setelah mereka sudah lelah, mereka sudah tidak berdaya, mereka sudah tidak sanggup, mereka baru mencari Tuhan Yesus. Mereka baru datang membangunkan Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Nah, Bapak Ibu Saudara, murid-murid pada waktu itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Pada saat terjadi badai, mereka baru mengandalkan Tuhan. Nah, awalnya mereka mungkin berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kemampuan mereka. Tetapi setelah mereka capek, mereka lelah, mereka sudah hilang kekuatan karena sudah tidak berdaya, baru mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mereka bangunkan, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa saya dan kita pelajari dari sikap murid-murid? Yang pertama, murid-murid pada saat terjadi masalah, mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengandalkan kemampuan mereka, mereka mengandalkan pengetahuan mereka, tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus, mereka tidak
kali yang mereka lakukan, mereka tidak berseru kepada Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka. Murid-murid Tuhan Yesus ada yang nelayan, Petrus juga nelayan. Ya, dengan pengetahuan seorang nelayan, pasti dia berusaha. Tetapi sekarang mereka tidak mengandalkan Yesus. Padahal Yesus bersama-sama dengan mereka, ada bersama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar di dalam kehidupan kita saat ini. Dalam kondisi apa kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus, dalam sekecil apapun dalam kehidupan kita, pada saat kita merasa mungkin sedih, pada saat mungkin kita merasa ada masalah, apa yang pertama kali kita cari? Apakah kita mau berusaha terlebih dahulu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita? Kita coba, mungkin dengan pengetahuan saya bisa lakukan, ya. Tetapi hari ini kita belajar. Jangan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita. Tetapi marilah kita belajar, ketika ada masalah atau apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita pertama kali harus datang kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua adalah Yesus sumber keamanan dan keselamatan. Nah, Yesus datang kepada murid-murid menyelamatkan mereka, dan Yesus menghardik angin. Kemudian danau itu menjadi tenang. Yesus adalah sumber keamanan, Yesus adalah sumber kedamaian. Barang siapa yang percaya dan tinggal di dalam Tuhan Yesus, dia akan selalu mendapat keamanan, perlindungan yang daripada Tuhan. Walaupun badai bergelora, bumi bergoncang, tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, mari kita belajar dari perenungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan yang kedua, mari kita belajar untuk terus percaya, mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita, dan selalu mengingat bahwa Yesus adalah sumber damai sejahtera. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kasih karunia Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami sudah selesai merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.